Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi penggemar olahraga bersepeda, bersepeda di jalur yang menanjak hampir dikatakan pernah dialami semua pesepeda, baik tanjakan yang termasuk landai maupun yang curam. Suka atau tidak, tanjakan kadang-kadang tidak bisa dihindari, terutama bagi pesepeda yang tinggal di daerah dengan topografi berbukit. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa sih manfaat bersepeda di tanjakan? Mari kita bahas lebih lanjut. Satu, meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Manfaat utama bersepeda di tanjakan adalah meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Bersepeda menanjak adalah bentuk latihan kardiovaskular yang sangat intens. Dan tidak hanya itu, tetapi juga membantu mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Bersepeda menanjak bila dibandingkan dengan bersepeda santai di permukaan datar, lebih efektif menurunkan tekanan darah dan secara positif mempengaruhi jantung kita. Bersepeda menanjak menggunakan hampir semua otot di tubuh kita dan bisa dibilang termasuk latihan yang signifikan untuk kesehatan jantung. Bersepeda menanjak mengurangi ketegangan pada jantung yang pada gilirannya mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda menanjak juga akan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh yang akan mengangkut lemak dari arteri, menurunkan risiko penyakit jantung. 2. Mengurangi tingkat stres. Bersepeda memang menyenangkan dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat stres pada pikiran kita. Efek penurunan tingkat stres tersebut akan jauh lebih besar bila selama perjalanan tersebut kita bisa menghirup udara yang segar, pemandangan yang indah, menikmati hamparan alam dari ketinggian, dan yang paling terpenting adalah munculnya kepuasan dalam diri bahwa kita sudah bisa menaklukkan tantangan yang berat. Semua itu tidak bisa kita dapatkan bila hanya bersepeda di perkotaan saja. Tempat yang indah, bebas dari kemacetan lalu lintas, hanya ada bila kita bersepeda ke tempat yang lebih tinggi. Dan mau tidak mau, kita harus menaklukkan tanjakan. 3. Membakar lemak dan kalori. Bersepeda di tanjakan tentunya harus mengerahkan lebih banyak energi dan karenanya akan lebih banyak membakar lemak. Sebuah penelitian yang didanai oleh Polar Electro Oy Kempele Finlandia, Medical Research Council of South Africa, dan Nelly Atkinson and Henrik Rusley Staff Research Fund dari University of Cape Town menemukan bahwa kita akan membakar hampir 3 kali lebih banyak kalori saat bersepeda menanjak dibandingkan bersepeda di permukaan datar. Bersepeda menanjak juga secara dramatis meningkatkan tingkat metabolisme tubuh kita, sehingga tubuh akan terus membakar kalori untuk sementara waktu setelah kita berhenti bersepeda. 4. Memperkuat otot. Bersepeda menanjak adalah latihan seluruh tubuh, memperkuat otot kaki, otot bagian atas, dan otot inti kita. Otot kaki akan mengalami hypertrofi, memperbesar sel otot individu, serta membangun otot dari waktu ke waktu. Ketika serat otot mengalami ketegangan yang besar, maka secara alami, tubuh akan memperbaiki otot dan menumbuhkan serat otot lebih banyak, sehingga membuat otot akan semakin kuat. Bersepeda di tanjakan tidak hanya meningkatkan kekuatan otot paha depan, bokong, dan betis saja, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan otot di bagian perut, punggung, dan otot samping kita. Meskipun berat, bersepeda menanjak memiliki dampak yang rendah pada otot tubuh, sehingga kemungkinan mengalami cedera bersepeda lebih kecil bila dibandingkan berlari di medan datar. 5. Membangun stamina. Satu lagi dari banyak manfaat bersepeda menanjak adalah membantu membangun stamina tubuh, memberi kita lebih banyak energi dan kemampuan untuk menyelesaikan tantangan yang lebih berat lagi, baik ketika bersepeda maupun dalam kehidupan secara umum.
Saat bersepeda menanjak, tidak pernah ada titik di mana kita bisa duduk dan bersantai. Ini akan meningkatkan stamina tubuh, karena tubuh akan terus-menerus menuntut lebih banyak upaya dan mengharuskan kita untuk terus mengarahkan tenaga agar bisa terus mendaki. Kita akan membangun daya tahan tubuh karena tubuh akan meningkatkan keterbatasannya, sehingga di kemudian hari kita akan semakin kuat, memiliki daya tahan yang prima. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.